Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Senin ya, tanggal 15 Juni 2020. Kita bersyukur kita masih boleh berkumpul bersama untuk belajar bersaat teduh. Kiranya video ini akan dapat membantu saudara untuk setiap hari bersaat teduh, bahkan disiplin membaca Alkitab walaupun hanya satu pasal setiap hari ya. Kita akan terus membaca satu pasal setiap hari dari Perjanjian Baru, dan saya targetkan dalam 1 tahun Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan Alkitab dalam Perjanjian Baru ya. Dan mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikannya dalam hidup kita. Dia yang sudah membangunkan kita pagi hari ini, memberikan kita kesempatan baru, hidup dalam hari yang baru, artinya ada kesempatan yang baru untuk lebih lagi belajar hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Mari kita akan pujikan bersama, Bapa Engkau sungguh baik ya. besar
setiamu di sepanjang kasih-Mu
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Ku selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku
Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari ini, di mana kami kembali boleh bersama-sama datang kepadamu Tuhan, memuji, memuliakan namamu, bersaat teduh, memberikan sebuah masukan yang baik bagi hati kami, sehingga sebisa mungkin kiranya apa yang kami keluarkan nantinya sepanjang hari ini, baik lewat perkataan maupun sikap hidup kami, adalah sesuatu yang baik, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Sebentar kami akan bersama-sama menyambut kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau akan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus yang lebih-lebih lagi, sehingga kami boleh masuk lebih dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai pagi ini, hari Senin tanggal 15 Juni ini, pada Injil Matius pasal yang ketiga. Puji Tuhan, kita sudah baca pasal pertama, pasal kedua. Hari ini kita melihat Injil Matius pasal yang ketiga. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya. Perikopnya, Yesus dibaptis Yohanes. Tadi perikopnya Yohanes Pembaptis ya. Sekarang perikopnya Yesus dibaptis Yohanes. Yohanes Pembaptis maksudnya di sini. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah menyelesaikan pembacaan Matius pasal 3, dan ada ayat yang ingin saya terangkan sedikit bagi saudara untuk membawa pengertian atau menjadi rema bagi kehidupan kita ya.
Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkaulah yang datang kepadaku." Artinya dalam dua ayat ini kita melihat, terutama dalam ayat 14, Yohanes sendiri mengakui, Yohanes sendiri menyadari bahwa Yesus sebenarnya tidak perlu dibaptis. Mengapa tidak perlu dibaptis? Karena Yesus bukanlah orang yang berdosa, yang membutuhkan sebuah pertobatan. Yesus adalah manusia yang tidak berdosa sama sekali. Karena dia adalah manusia 100% dan dia adalah Allah juga 100%. Dia selalu memilih untuk tidak berbuat dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Yohanes Pembaptis merasa bahwa Yesus sebenarnya tidak perlu untuk dibaptis. Tapi perhatikan kata-kata Yesus dalam ayat yang ke-15, karena kata-kata ini cukup menarik. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi." Artinya tetaplah baptiskan. Karena, mengapa tetap baptiskan saya? Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Perhatikan saudara, kata demikianlah sepatutnya. Demikianlah kita sepatutnya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus tetap minta dibaptis karena dengan satu alasan, demikianlah kita harus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Pada waktu Allah menjadi manusia, menjadi manusia bernama Yesus, salah satu alasan dia menjadi manusia adalah untuk memberikan teladan bagi kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai seorang manusia. Dalam hal ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan bagaimana dia mau hidup untuk menggenapkan kehendak Allah. Sekalipun menurut logika manusia, hal itu adalah sesuatu yang tidak perlu dia kerjakan. Dia mengerjakan sesuatu yang tidak perlu dia kerjakan demi menggenapkan kerajaan Allah, menggenapkan kehendak Allah. Nah, itu mungkin kata-kata yang lebih tepat. Dia melakukan sesuatu yang tidak perlu seharusnya dia lakukan untuk menggenapkan kehendak Allah. Dan demikianlah seharusnya yang ada dalam hidup kita, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita seharusnya seperti Yesus memiliki tujuan hidup untuk hidup bagi kehendak Allah. Hidup untuk menggenapkan rencana dan keinginan Allah dalam kehidupan kita. Sekalipun untuk itu, kita harus melakukan sesuatu yang lebih lagi. Bahkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita kerjakan. Mungkin orang tidak akan mencemooh kita bila kita tidak mengerjakan hal itu. Dan tidak ada masalah bila kita tidak mengerjakan hal itu. Hal itu bukan dosa atau tidak dosa. Tetapi ada kalanya di mana walaupun itu tidak dosa, bukan dosa ataupun dosa, tidak ada hubungannya dengan itu, kita tetap harus mengerjakan hal itu, karena itulah kehendak Allah. Salah satu contohnya adalah 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah. 1 Petrus 2:15, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik saudara dan saya membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita ada mendapat kesempatan dari Tuhan berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin tidak pantas untuk mendapatkan perbuatan baik. Mereka mungkin adalah orang-orang yang menyakiti hati kita. Mereka adalah orang-orang yang membuat kita terjatuh dalam masalah. Mungkin tidak membalas mereka itu sudah perbuatan yang sangat baik.
Tetapi yang lebih baik lagi, dikatakan inilah kehendak Allah, yaitu bukan hanya kita tidak membalas mereka, tetapi kita mau belajar berbuat baik kepada mereka. Mungkin orang tidak akan menghina saudara atau mencemooh saudara ketika saudara tidak berbuat baik terhadap orang yang menyakiti hati saudara. Karena sekali lagi, melihat saudara mampu mengampuni orang itu, bagi banyak orang itu sudah sesuatu yang luar biasa. Karena mengampuni saja sudah tindakan yang sangat sukar. Tetapi saya ajak saudara hidup lebih lagi melakukan kehendak Allah, yaitu berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin menurut saudara mereka tidak pantas menerima perbuatan baik saudara. Lewat hal ini, saya juga mengajak kita memiliki pemikiran yang berubah. Kalau tadinya kita menganggap adanya orang-orang yang berbuat jahat, adanya masalah, orang-orang yang menimbulkan masalah dalam hidup kita sebagai sesuatu penderitaan, hari ini saya akan mengajak saudara memiliki pola berpikir yang berbeda. Memandang adanya mereka, orang-orang yaitu orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang menimbulkan masalah terjadi dalam hidup kita. Mari kita berpandangan mereka bukan sebagai masalah, tetapi kita memandang itu sebagai sebuah kesempatan. Adanya mereka dalam hidup kita, mari kita pandang sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melakukan kehendak Allah, yaitu berbuat baik kepada mereka. Hari ini sepanjang hari ini mungkin saudara akan bertemu dengan mereka. Saya ajak saudara, mari hidup melakukan kehendak Allah seperti Yesus hidup untuk melakukan kehendak Allah. Berbuatlah baik kepada mereka, doakan mereka, berbuatlah baik kepada mereka, dan percayalah itulah hidup yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan itulah tujuan hidup saya dan saudara seharusnya, yaitu hidup untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita pujikan referen lagu menyenangkan, ya. Saya yakin saudara bisa lagu ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Haleluya. Biar kami hidup, belajar hidup bagi kehendak-Mu Tuhan, di mana salah satu kehendak-Mu adalah agar kami berbuat baik, bahkan kepada orang-orang yang mungkin menurut kami tidak pantas untuk mendapatkan perbuatan baik kami. Karena mereka menyakiti hati kami, mereka menimbulkan masalah terjadi bagi kami. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa adanya kehidupan mereka di sekeliling kami bukanlah suatu kutuk, tapi adalah suatu kesempatan untuk kami boleh belajar melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, yaitu berbuat baik kepada mereka, bukan hanya mengampuni mereka, tapi berbuat baik kepada mereka. Mampukan kami Tuhan, karena ini bukanlah perkara yang mudah, sakit seringkali untuk melakukan itu, berat sekali Tuhan. Tapi kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang saya akan ajak saudara berdoa bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus yang ada di sekitar saudara. Mungkin saudara ingat nama-nama itu. Mari kita akan ambil waktu sejenak berdoa bagi mereka. Kita berdoa dalam hati buat mereka yang belum percaya dan terima Yesus dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan membuka jalan bagi keselamatan jiwa mereka. Berdoa bagi bangsa dan negara kita yang tercinta Indonesia. Biarlah Tuhan menolong bangsa kita. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami yang tercinta Indonesia. Kiranya Kau berikan kedamaian, keamanan, ketentraman atas bangsa kami dan negara kami Indonesia. Kiranya Kau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan. Maka kiranya Tuhan menolong agar Indonesia dipenuhi sinar kemuliaan Tuhan. Ada penuaian jiwa-jiwa yang terjadi kiranya dimanapun berada. Dan bangsa ini boleh menerima kesejahteraan yang bertambah-tambah dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Kau menolong bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa dan negara kami Tuhan. Ampuni Tuhan, karena Kau Allah yang maha pengasih. Kau Allah yang penuh kasih sayang dan berlimpah kasih setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa saat ini. Haleluya. Kami berdoa untuk umat-Mu di berbagai penjuru dunia yang mengalami aniaya, sengsara, penderitaan karena nama Kristus. Walaupun kami tahu mungkin memang sudah rencana-Mu mengalami itu,
Kami izinkan kami tetap berdoa bagi mereka. Tuhan, kuatkan mereka, tolong mereka. Tolong umat-Mu Tuhan. Tolong saudara-saudara kami di berbagai penjuru dunia yang mengalami siksa dan aniaya. Juga mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sakit, dalam masalah, dalam ujian, dalam pencobaan. Tuhan, kiranya Kau jamah sembuhkan, Kau tolong mereka dari segala masalah mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk umat-Mu, gereja-gereja di berbagai penjuru dunia. Saat ini kebaktian secara perkumpulan bersama belum dapat dilangsungkan, tapi kami berdoa biarlah Kau akan tetap tolong iman umat-Mu Tuhan. Menjelang waktu kedatangan-Mu yang mendekat, jangan biarkan satu orang pun yang kehilangan iman percayanya kepada Tuhan atau menjadi kurang bersungguh-sungguh, tetapi biarlah mereka semakin bersungguh-sungguh. Biarlah beratnya hidup tidak membuat mata mereka berpaling kepada dunia. Kiranya beratnya kehidupan tidak membuat mereka berpaling kepada uang maupun kepada iblis, tetapi mereka berpaling dan berpaling hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Kau sumber pertolongan yang sejati, mata air yang tak pernah akan mengecewakan kami, sumber aliran air kehidupan kami yang akan menyegarkan jiwa kami. Engkau sumber pengharapan kami. Jangan biarkan ada satu pun umat-Mu yang berpaling, hamba-hamba-Mu yang berpaling kepada dunia, kepada iblis, kepada kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuatkan iman kami semua umat-Mu. Dan terima kasih Bapak. Saya serahkan kembali, mungkin ada di antara saudara, untuk saya beri kesempatan ya pada saudara yang mungkin mau berdoa buat pergumulan-pergumulan yang saudara pribadi miliki. Silakan, saya akan berikan kesempatan sejenak. Saudara berdoa bagi pergumulan-pergumulan hidup saudara, sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami menyerahkan segala perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya benar-benar Tuhan pimpin, Tuhan tolong, agar kami mampu hidup melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kami pribadi, tetapi kehendak Tuhan, kehendak Roh-Mu. Terima kasih Tuhan
Buat hari ini berkati kami semuanya, berkati sidang jemaat yang sudah bersatu teduh bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.